ininya potnya terlebih dahulu. Permisi Bu ya. Iya, halo. Bisa kan duduk dulu? Iya. Oke, nyaman duduk ya? Iya. Nyaman. Tidak sendiri-sendiri. Nggak apa, kalau emang mau dibenerin kursi benerin aja dulu. Oke, baik. Selamat pagi ya. Nama kamu siapa? Iya, saya Ratna. Oh, Ratna. Oke, jadi Ratna datang hari ini mau konsulting ya dulu ya? Iya. Gitu ya. Oh ya. Bagaimana kabarnya Ratna hari ini? Agak sedikit ya gitu lah Bu ya. Capek ya? Iya, capek sedikit. Iya, saya kelihatan sih kayak capek banget raut Kelihatan banget Bu. Iya, kelihatan banget gitu. Tapi nggak apa-apa, kita sini ngobrol-ngobrol. Jadi dapat panggilan ya dari guru ya? Saya tadi kan belajar apa namanya bahasa Inggris gitu Bu. Terus tiba-tiba ada temennya di luar kelas tuh ngasih tahu itu dipanggil ke disuruh berikan. Jadi saya agak kaget juga. Oh iya, enggak kok tadi. Jadi sebenarnya tujuan saya manggil kamu ke BK itu bukan karena ada masalah atau apa. Sebenarnya emang ada problem, cuma bukan problem yang menyangkut diri kamu dengan lingkungan sekolah, tapi lebih ke menyangkut ke diri kamu dengan sistem belajar kamu. Gitu. Makanya saya panggil kamu di sini. Soalnya saya emang dapat laporan dari beberapa guru-guru yang bilang kalau kamu setiap presentasi itu selalu aja nggak hadir atau menghindar. Nah, itu yang membuat guru-guru tuh jadi bertanya-tanya ini kenapa Ratnanya. Saya kan ada nilai presentasi ke dalam sekolah, oke? Itu, oke. Jadi itu kenapa saya manggil kamu sini. Jadi kita lakuin konseling individu dulu di sini. Oke, sebenarnya kamu pernah belum ikutin konseling individu? Belum sih Bu. Jadi ini memang benar-benar pertama kali. Belum, pertama kalinya kamu Saya masuk. agak Oke, ya tidak apa-apa ya. Jadi saya jelasin sedikit dulu ya. Jadi konseling individu adalah konseling dilakukan antara konselor saya dengan klien, yaitu atau kalau di dunia konseling dibilangnya konseling, yang dimana mengapa konseling individu dilakukan untuk mengetahui apa permasalahan yang dialami oleh konseling dan juga bagaimana cara penyelesaian yang harus dilakukan oleh konseling tersebut, dibantu dan dipandu oleh konselor sendiri. Itu dari namanya juga konselor individu. Jadi cuma ada 2 orang, saya dan kamu doang. Jadi kamu nggak perlu takut. Terus sebenarnya kita melakukan konselor individu supaya data juga dirahasiakan atau tidak tersebar kemana-mana. Soalnya kan di namanya konselor kita ada asas gitu. Ada asas yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana kita merahasiakan apapun yang kita bicarakan di sini, merahasiakan apapun yang Ratna sampaikan, yang saya sampaikan hanya ada di ruangan ini saja, tidak akan tersebar ke mana-mana gitu. Jadi saya merahasiakan, Ratna juga merahasiakan sendiri, oke? Lalu selain ada yang namanya kerahasiaan, karena ada yang namanya konseling, kita akan menceritakan permasalahan segala macam. Jadi ada yang namanya kita asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan itu kita memang harus menceritakan, karena harus menceritakan ke ibu apa yang Ratna rasakan, apa yang Ratna sedang alami, ataupun permasalahan yang mungkin bersifat rahasia tapi memang harus dibuka di sini untuk mengetahui atau mencari tahu jalannya supaya apakah ini bisa dilakukan atau tidak. Oke? Jadi tapi tenang aja, karena kamu terbuka sama saya juga terbuka sama kamu, tapi kita juga sama-sama saling merahasiakan. Kira Ratna paham? mungkin saya mau bertanya dulu. Oh iya. Berarti kalau nanti misalnya saya cerita gitu di sini, berarti kan nggak ada orang lain yang tahu. Iya, nggak ada orang lain yang tahu kok, cuma saya dan kamu doang gitu. Jadi di sini emang kita fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu alami, dan mencari solusi atau mencari penanganan apa sih yang tepat buat kamu. Soalnya kan kadang saya kayak takut gitu loh buat cerita sama orang gitu. Takutnya, soalnya saya pernah cerita gitu, terus tiba-tiba besoknya ada yang tahu gitu. Jadi saya kayak agak kurang yakin gitu sih. Yes. Baru cerita. Memang sih, soalnya gini kan nggak semua orang punya teknik yang namanya konseling gitu. Itu sebenarnya kenapa seringkali kalau emang kita ada permasalahan, kita emang harus selektif dalam mencari orang yang bisa menceritakan kita ceritakan, atau kita
luapkan tentang apa yang kita rasakan, karena nggak semua orang siap dan nggak semua orang paham adab dari kalau ada orang bercerita soal masalahnya kita harus ngapain sih. Nah, nggak semua orang tahu soal itu. Jadi sebenarnya kita harus selektif dalam yang namanya menceritakan apa masalah yang kita alami gitu. Nah, biasanya kenapa sampai tersebut, karena orang itu nggak paham, oh ini loh yang harus dirahasiakan, ini loh yang harus kita keep. Nah, itu orang-orang nggak paham. Jadi dia kamu nggak istilahnya cerita ke aku kayak gini, nah, makanya bisa tersebar. Kan orang yang belum paham masalah itu harus seperti apa, rahasianya itu gimana gitu. Sebabnya kenapa kalau kamu mau cerita, cari orang yang emang benar-benar tepat, entah itu keluarga, teman terdekat yang emang benar-benar dekat sama kamu yang bisa kamu percaya, atau ke pihak profesional, contohnya seperti psikolog, psikiater, atau konselor seperti itu gitu. Oke? Gak paham? Iya. Saya harus lebih tenang ya. Iya. Iya, jadi itu yang mau diceritakan supaya Ratna bisa lebih lebih lepas dalam menceritakan apa sih permasalahan yang Ratna alami gitu. Oke? Dan juga di sini mungkin 30 menit dulu apa di sini dulu. Untuk 30 menit gak apa-apa sih Bu ya, soalnya nanti kan udah mau jam terakhir juga. Oh iya. Nggak ada apa namanya, cuma kayaknya nanti kan bersaingannya soalnya gurunya nggak ada. Oh, jadi kita cuma disuruh nanti beres-beres dan nanti pulangnya kelasnya rapi. Oke. Jadi nggak masalah sih. Oke, baik. Tasnya Ratna? Tasnya saya tadi udah tak bawa ke sini. Oh, udah bagus. Jadi Iya. takutnya kan kalau selesai tiba-tiba kasih dikunci nggak bisa ngambil tas kan, nggak Iya. bisa pulang. Iya kan. Jadi kita fokus, bisa fokus, jaraknya juga bisa tenang bercerita gitu kan. Jadi kita bisa santai 30 menit aja sih. Mungkin 30 menit bagi orang-orang lama, tapi untuk konseling, kegiatan konseling itu sebentar. Nggak kerasa tiba-tiba udah selesai ya 30 menit gitu. Jadi karena nggak usah khawatir ya. Mana jam? Adna ada yang jemput atau enggak? Enggak sih, saya Ada bawa ya? motor sendiri. Bawa motor sendiri. Sudah bisa. Jadi aman ya? Ya. Nggak harus buru-buru karena itu jemputannya. Oke, baik. Nanti mungkin kalau emang lama waktunya, nanti ibu akan minta lagi ke orang tuanya bilang ada. Baik. Oke, baik. Mungkin kita bisa mulai kegiatan konselingnya. Sebelum kita mulai, supaya kita lebih tenang lagi dan lebih nyaman, dan negara kita menjunjung yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita berdoa dulu ya supaya lebih nyaman ya, tenang ya. Oke, silakan Ratna bisa berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya Ratna. Berdoa, dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik. Tadi kan Ratna bilang Ratna lagi lelah, terus katanya lagi agak kurang enak badan. Ya. Terus juga ibu juga dapat laporan kalau kamu katanya setiap presentasi selalu menghindar, selalu ini gitu. Itu apa sih yang sedang kamu rasakan saat ini? Jadi memang Bu ya, jadi saya kayak merasa lelah banget gitu. Cemas juga sih lebih tepatnya, lebih banyak cemasnya karena kan minggu depan itu kan ada jadwal presentasi Bu ya. Jadi bukan presentasi yang apa namanya biasa gitu, tapi untuk nyari nilai apa namanya buat kelengkapan UAS gitu kan. Oke. Nah jadi saya kayak merasa cemas banget di sana, nanti apakah saya bisa atau enggak gitu. Jadi saya takutnya di sana. Gitu. Jadi ada presentasi, jadinya kamu kecapean. Masih kelihatan dari diri kamu sendiri kayak kamu kayak banyak beban, apalagi presentasinya itu kayak tugas akhir gitu. Iya Bu. Jadi kan emang sih kalau di kuliah mungkin kayak skripsi gitu Bu ya. Nah jadi guru apa namanya bahasa Indonesia itu kan ngasih kami tugas kayak buat semacam laporan itu. Nanti setelah laporannya sudah jadi, kita akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas gitu. Jadi di sana juga ada guru-guru, kemudian teman-teman yang lain buat mungkin kasih penilaian, mau bertanya juga. Nah di sana saya takutnya gitu, saya merasa cemas nanti, apalagi kan saya tipe orang yang memang agak kurang suka banyak bicara gitu ya Bu ya. Jadi saya takut apakah nanti saya bisa gitu. Oke, jadi itu yang kamu
rasakan sekarang yang mengganggu kamu ya, jadi beban buat kamu ya, sehingga buat kamu jadinya sering merasa lemas, terus kayak menghindar gitu ya. Oke, kalau tentang apa yang kamu rasakan dari sekarang, oke, apa yang kamu rasakan, apa sih yang kamu rasakan sekarang? Mungkin ada perasaan yang kayak nggak bisa tenang, atau mungkin ada perilaku abnormal. Tuh abnormal itu Ya, kayak hal yang di luar dari kebiasaan normal. Itu ada tidak yang kamu rasakan sekarang? Bisa kamu ceritakan mungkin lebih lanjut? kalau untuk saat ini itu lebih ke jam tidur saya sih. Kalau biasanya itu saya paling lama itu, paling lama itu tidur jam 10 saya udah tidur. Tapi nggak tahu kenapa beberapa minggu terakhir ini gitu kebelakangan saya kayak susah tidur. Kadang saya sampai tidur jam 1. Pernah dapat sekali minggu lalu, kayaknya 3 hari lalu itu sampai jam 2 saya nggak bisa tidur. Nah itu terus berulang berhari-hari selama 1 minggu ini. Jadi saya juga merasa setiap saya membayangkan ke sekolah gitu, saya membayangkan saya berdiri di depan kelas itu, rasanya jantung saya itu berdetak lebih cepat dari biasanya gitu. Jadi saya merasa takut, benar-benar takut di sana. Oke, jadi ada perasaan nggak bisa tidurnya itu benar-benar nggak bisa tidur, maksudnya sempat tidur kebangun lagi atau benar-benar belas gitu tidur nggak bisa tidur, belum mata nggak bisa ngantuk sama sekali gitu. Kalau awal-awalnya sih yang sama kayak yang ibu bilang tadi itu, saya tidur kemudian bangun lagi, tidur nanti 10 menitnya kebangun lagi, kayak gitu terus sampai itu jam 1. Nah yang 3 hari lalu itu baru, dari 3 hari yang lalu itu baru saya emang benar-benar nggak bisa tidur sama sekali gitu, kayak mejamin mata pun nggak tidur gitu. Saya masih bisa dengar suara orang gitu, kayak gitu. Jadi nggak lelap banget ya tidurnya ya, kayak setengah sadar gitu ya. Oke juga, kamu tadi bilang kalau kamu itu selalu membayangkan ketakutan berdiri di depan kelas gitu, selalu kayak jantungnya berdebar, ketakutan gitu. Ketakutannya lebih takut salah atau takut gimana? Kalau yang lebih besar itu sebenarnya sih takut salah gue. Kayak takut salah, kemudian kayak diketawain gitu lah sama teman-teman gitu. Nanti kalau pas saya jawab terus salah, saya malu. Nanti teman-teman pasti ketawa ngeliat saya. Takut salah, malu. Jadi itu yang bikin kamu kayak padahal belum mulai kan presentasinya. Iya benar. Jadinya gitu. Jadi belum mulai tapi saya udah takut gitu. Oke, saya udah kebayang itu ya, nanti takut gimana, lebih kayak overthinking ya. Iya Oke, overthinking. Oke, yang youtuber. Oke, kalau bisa kita simpulkan, oke, kan di sini ibu mau pakai pendekatan rasional REBT, rasional emosional behavior therapy, yang dimana itu kita merasionalkan atau meluruskan pemikiran yang abnormal tadi. Itu. Jadi di sini yang saya tangkap sih, kita pakai susunan dulu. Ada yang namanya ABC. Ada ABC itu attractive, believing, consequence gitu. Aku atraktif, maaf ya. Action, believing, consequence. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, action itu berarti aksi. Apa sih aksi yang menimbulkan pemikiran irasional kamu? Pemikiran irasional kamu itu yang saya takut di sini adalah pemikiran saya takut gagal, saya takut ini ya, kamu jadi insomnia segala macam itu. Di sini kalau kita lihat aksinya di sini, peristiwa yang memicu kamu merasa ketakutan itu karena presentasi dari kelas, oke? Presentasi di kelas, oke? Presentasi yang dimana itu presentasi tugas akhir. Itu yang nentuin kamu lulus apa enggak gitu, presentasi itu. Kalau dari presentasi itu sih katanya menentukan nilai juga sih, nilai akhirnya. Oke.
mungkin sebagai pendukung sebelum ujian sih. Pendukung sebelum ujian ya. Soalnya kan nanti katanya dirata-ratain dari tugas presentasi ini juga, jadi memang menentukan nilai akhirnya itu saya nanti dapat yang bagus atau yang memang kurang. Oke, baik. Terus yang kurang itu ya. Jadi itu sih yang saya lihat. Terus kita lihat di Believing sekarang tadi kan ada aksi, ada action, pemicunya ini apa, ada presentasi di kelas. Terus saya lihat Believingnya itu kayak ada perasaan takut, itu ada perasaan takut yang kamu rasakan sendiri gitu, yang kamu mikir nanti kalau gagal bagaimana, kalau salah bagaimana. Emang kamu yang kesalahan yang kamu takut itu kayak gimana sih? Jadi kesalahan yang memang saya takut itu adalah saya harus tampil sempurna dulu. Gitu ya. Jadi saya pengen tampil yang dilihat sempurna gitu di depan kelas untuk mempresentasikan, biar gak ada salah sedikit pun gitu. Jadi saya ketakutannya adalah yang terbesar di sana. Jadi kalau misal saya nanti salah ngomong atau mungkin salah jawab pertanyaan dari teman-teman atau guru, nanti saya takutnya teman-teman tuh pasti menertawakan saya, dan juga nanti guru pun mungkin nanti menganggap saya bodoh gitu loh. Dan menurut saya itu sebagai suatu bencana sih menurut saya. Gitu ya. Oke, jadi satu bencana buat kamu. Jadi konsekuensinya itu, jadinya hasilnya itu kamu sering merasa cemas, kecemasan ekstrim, overthinking parah ya, terus juga kamu merasa insomnia gitu. Jadi itu yang kamu yakini ya, takutnya nanti ada perasaan, ada rasa nggak enak karena melakukan kesalahan kecil. Jadi kamu merasa ada kesalahan jika aja misalnya salah ngomong atau apa, jadi kamu merasa aduh gagal nih, takut nih nilaiku bakalan buruk, terus orang-orang nanti bakal ngetawain aku begitu ya. Iya betul. Jadi memang saya beranggapan bahwa kesalahan yang kecil itu walaupun memang kecil gitu menurut orang, tapi kalau menurut saya itu jadi kegagalan total banget sih untuk diri saya. Jadi gagal total kamu ya. Oke. Jadi kan tadi kamu udah jelasin ada perasaan ketakutan, ada perasaan takut gagal saat presentasi nanti itu, terus juga ada perasaan yang kayak aduh nanti kalau gagal gimana, salah gimana, apalagi ini tugas akhir gitu. Oke. Kalau saya mau nanya, untuk kali ini kita akan melakukan sisi konseling, dimana kita jadinya tahu masalah kamu adalah takut presentasi gagal gitu. Kalau kamu sendiri pinginnya apa sih yang pengen kamu rasakan, apa sih yang pengen kamu capai dalam kegiatan konseling kita hari ini? Kalau ditanya apa yang ingin capai sih, saya pengen merasa lebih tenang sih, kemudian lebih saya diri juga buat presentasi di depan kelas. Sama saya juga pengen mengubah pola tidur saya. Yang sebelumnya saya pengen tidur kayak biasanya sampai jam 10 gitu maksimal. Saya gak mau lagi begadang gitu, masih tidur tidur lebih nyenyak meskipun memang ada tugas gitu. Jadi saya mau saya pengen mencapai itu sih. Pengen mencapai itu ya, supaya bisa tidur dengan tenang, bisa berpikir, bisa nyaman. Terus dalam segi tadi udah jelasin belum pemikirannya kamu itu biar kamu lebih percaya diri, ada kamu? Mungkin lebih percaya diri itu kayak saya sudah bilang tadi, kayak lebih percaya diri lagi di depan kelas gitu. Dan walaupun saya nanti salah gitu misalnya, walaupun nggak sempurna, saya masih ya udah oke, mungkin ya memang karena saya kurang gitu dan masih bisa belajar lagi kayak gitu. Saya punya percaya diri gitu. Baik, sekarang kita kan tadi kamu ada pemikiran ketakutan gitu, ketakutan yang berlebihan soal presentasi kamu, soal gagal segala macam. Sekarang kita mulai treatmentnya dengan satu, kita menantang pikiran tersebut. Menantang ini dalam segi apa? Kamu kan selama ini ketakutan melakukan kesalahan dalam presentasi, sehingga akhirnya kamu
nggak mau melakukan yang namanya presentasi di kelas, kamu takutnya ada kesalahan kecil atau bagaimana gitu. Jadi kita akan melakukan yang namanya menantau pemikiran kita, apakah benar jika kita melakukan satu kesalahan kecil, misalnya kamu takutnya salah ngomong aja, itu berarti kita itu otomatis dicap sebagai orang bodoh gitu, atau sebagai orang yang gagal. Maaf ya, mungkin kata-katanya terlalu kasar, nggak apa-apa ya. Oke, kita sebagai orang yang bodoh atau yang gagal gitu. Jadi kita baru tahu nih apakah ada bukti nyata bahwa nanti kamu kan takut di depan kelas, takut ditertawa sama teman-teman, apakah nanti akan ada bukti nyata kalau memang nanti kalau misalnya kamu presentasi terus mungkin ada salah ngomong atau ada kesalahan kecil kayak mungkin slide nggak bisa diklik next itu, terus kamu rasanya aduh nanti aku ditertawain sama satu kelas nih. Sekarang saya tanya, apakah memang benar ada bakalan seperti itu yang akan kamu alami, teman-teman kamu tertawa menurut kamu, terus kamu merasa kamu dicap sebagai orang yang gagal, apakah benar itu akan terjadi karena satu kesalahan kecil aja gitu. Ya, kalau dipikir-pikir nggak juga sih Bu ya. Kalau saya lihat teman-teman yang sudah presentasi gitu, mereka juga pernah salah gitu, dan guru pun kayaknya ya malah lebih memberikan masukan daripada menyalahkan kami gitu. Jadi kita pun yang mendengarkan teman kita yang di tempat presentasi itu pun nggak menganggap mereka bodoh gitu. Jadi kayak oh ya udah berarti memang perlu diperbaiki, jadi ya kayak gitu lucunya. Baik, jadi gitu ya yang kamu rasakan ya. Jadi setelah kamu kan saya sempat tanya kamu, bener nggak sih kalau kamu lakukan kesalahan itu langsung kamu dicap gagal sama ditertawa sama teman-teman kamu? Ternyata enggak juga ya menurut kamu, karena kamu lihat teman-teman kamu yang lain nggak seperti itu. Oke, jadi begitu juga dengan keyakinan kamu. Oke, jadi seperti yang kamu bilang tadi, ternyata nggak juga, atau kalau dipikir nggak juga kalau misalnya teman lain salah bukan langsung dianggap bodoh atau gagal, nggak juga kan gitu. Jadi tepat ya mulai masuk. Jadi kita akan mencoba untuk membangun keyakinan yang baru sesuai dengan yang kamu bilang tadi, yang lebih efektif lagi. Oke, jadi semisalkan kamu merasa kalau kamu itu tiba-tiba ngerasa aduh aku mau presentasi takut gagal, takut ini segala macam, gimana kalau sekarang nih ya nanti kamu katakan kalau kamu mulai presentasi terus takut gagal, kamu bilang gini, saya ingin tampil baik tapi nggak harus sempurna, kesalahan itu nggak apa-apa, oke, nggak akan mengubah nilai saya sebagai seorang siswa. Bisa kita membangun hal positif, membangun pemikiran positif dengan mengatakan hal seperti itu. Kalau kamu merasa tiba-tiba ngerasa panik kayak aduh aku gagal nih, aku ngerasa nggak bisa, atau aku melakukan kesalahan yang gimana, kamu langsung aja bilang kayak itu ke diri kamu, nggak apa-apa kok, it's okay, kita bisa tampil baik kalau emang, tapi kalau nggak sempurna it's okay, nggak apa-apa gitu. Oke, itu yang bisa kamu lakuin. Bagaimana? Nanti kalau misalnya saya ada pikiran saya gagal, saya bodoh, berarti nanti saya membayangkan atau Membicarakan ke diri kamu, lebih ke membangun sugesti ke diri kamu sendiri seperti itu. Soalnya kalau hal namanya pikiran negatif itu dilakukan dengan sugesti yang positif. Karena kenapa? Di saat pemikiran kita negatif, kalau kita merasa hal yang negatif, kita itu harus menekan dengan hal yang positif. Dan itu bisa dilakukan dengan cara sederhana, itu adalah perkataan kita untuk diri kita sendiri. Itu kayak penenang, sama kayak misalnya nih ada kamu lihat teman kamu nangis terus kamu bilang udah nggak apa-apa, jangan nangis, oke, tidak apa-apa, sama seperti itu. Tapi itu kan untuk orang lain, jadi untuk diri kamu sendiri kamu bilangnya gitu. berarti kayak menguatkan diri sendiri gitu. Iya, menguatkan diri sendiri dengan kata-kata positif seperti itu, dengan melawan. Nah, kamu sebelumnya ya meyakini kalau aduh nanti kalau aku presentasi, kalau aku ngomong kesalahan kecil kayak aku salah ngomong, tapi takutnya aku bakalan gagal nih, terus nilaiku bakalan jelek, terus teman-teman bakalan tawarin aku. Nah, kita melawan keyakinan kamu yang seperti itu dengan keyakinan yang benar, seperti saya bilang tadi, kamu itu nggak apa-apa tampilnya, kamu bisa
bisa tapi lebih baik, kamu ingin tapi lebih baik. Tapi kalau nggak sempurna nggak apa-apa. Kalau misalnya ada kesalahan sedikit ya udah nggak apa-apa, itu manusiawi. Yang penting kamu bisa menyelesaikan itu, supaya kamu nggak ada pemikiran harus perfect, harus sempurna, harus ini, harus itu kan yang membuat diri kita jadinya lebih sulit untuk menerima kalau ada kesalahan seperti itu. Gimana? Kalau dari penjelasan itu tadi sih kedengarannya lebih bisa saya terima Bu, ya lebih masuk akal juga sih. Jadi saya merasa lebih lega sih setelah mendengar penjelasan dari Ibu. Lebih lega ya. Baik. Bisa lanjut ya. Oke, bisa lanjut. Sebagai langkah oh ya, kamu perlu kertas nggak? Kertas? Oh, udah, perlu kertas ini ya. Kalau bisa nanti kita pakai tulis, oke? Misalnya kita perlu kertas segala macam. Oke, sebagai langkah konkret atau langkah penyelesaian, nanti saya pinginnya kamu ngelakuin, kamu kapan mau presentasi? Saya presentasinya dapatnya hari Jumat. Oke, cuma sekarang hari Selasa, Rabu. Oke, Jumat ini ya? Jumat muda. Jumat depan. Oke, jadi kita cukup ya. Jadi kan kamu ada waktu nih sampai Jumat minggu depan. Oke, jadi kita akan melakukan yang namanya kegiatan melatih pemikiran positif kamu. Jadi selama seminggu ini nanti kamu akan self talk itu seperti saya bilang tadi, berbicara dengan diri sendiri atau berbicara dengan hal positif untuk diri sendiri, menenangkan diri sendiri selama seminggu ini. Oke, nanti misalnya nanti muncul rasa cemas pas kamu mau tidur, pikiran lagi nanti presentasi kayak gimana, nanti aku gimana. Nah nanti kamu ucapkan itu untuk diri kamu sendiri, self talk untuk diri kamu kayak nggak apa-apa, oke, kalau emang nggak sempurna nggak apa-apa, yang penting aku udah lakuinnya maksimal, aku udah bisa tampil, aku bisa menyelesaikan. Selanjutnya itu nggak pernah, itu yang kamu harus lakukan terus menerus. Oke, bisa? Berarti saya harus catat gitu ya? Iya, bisa kamu catat nanti atau gimana. Oke? Terus begitu juga nanti dengan berarti serta, terus apa kita melakukan oh ya, untuk kalau kamu emang Apakah kita boleh nggak saya nulis di sini? Ayo boleh. Biar nanti juga Ibu kan dapat lihat juga kan. Oke. Oke. Bisa nulis di sini ya. Di sini. Saya nulisnya. Saya nulisnya berapa? Nulisnya bisa berkali-kali. Misalnya kalau kamu emang nggak bisa yang namanya self talk untuk berkata, bisa kamu nulis berkali-kali, kayak 1 kali, 2 kali. Misalnya kayak kan saya tidak harus sempurna. Gitu. Usaha yang penting usaha saya sudah maksimal. Nah itu bisa kamu tulis berkali-kali. Kalau kamu memang mungkin self talk atau berkata pada diri sendiri itu sulit, kamu bisa dengan cara seperti ini, gitu, tulis gitu. Misalnya muncul rasa cemas lagi, bisa kamu tulis juga. Oke? Berarti ini berarti diulang terus? Iya, diulang terus menerus. Oke. Lalu selanjutnya nanti kan ada yang namanya, kamu kan mau bisa? Oke. Ya, tidak apa-apa. Jadi kan ada yang namanya aku kan mau presentasi. Otomatis kalau presentasi harus berlatih kan segala macam untuk mengatur rasa gugup kamu, tenang kamu. Kita akan mencoba yang namanya teknik rasional emotif imaginary. Jadi kita membayangkan kamu sedang ada di tempat kamu sedang melakukan presentasi, terus kamu membayangkan kamu sedang melakukan presentasi, tapi sini kamu berusaha untuk menangani rasa gugup. Kalau kamu rasa sedikit gugup atau gimana, kamu harus menangani dengan pemikiran yang tadi kan kamu catat. Oke, jadi gitu ya. Oke, itu yang bisa saya berikan ke kamu untuk minggu ini, bisa kamu lakukan. Oke, jadi mungkin kita akan melakukan pertemuan sebelum kamu presentasi hari Kamis, gimana?
Iya. pertama kali Iya. saya nanti minta bantuan juga ke ibu. Iya, nanti nggak apa-apa kalau emang kamu ngerasa agak kesulitan, nggak apa-apa kamu bisa minta bantuan ke saya. Mau datang ke sini bilang ini gimana ibu kok belum bisa ya, nanti saya tuntun dulu, nanti setelah saya tuntun kamu coba sendiri dulu, oke? Baik. Seminggu ini kita lihat seminggu ini perkembangannya. Nanti hari Kamis kita ketemu lagi sebelum kamu presentasi. Mungkin nanti kita bisa lakukan rasional, emotif, imaginary ya. Kita simulasi presentasi. Mungkin nanti saya sediakan cermin supaya kamu bisa ngobrol di depan cermin. Bayangkan kamu lagi presentasi, gitu, oke? Supaya kamu bisa lebih nyaman lagi. Oke, gimana? Sesi 30 menit tadi. Saya lebih lega sih. Lebih lega ya. Jadi saya sudah berkurang sedikit. Sebelumnya kan saya memang takut, saya mau diapain ya sekarang gitu. Soalnya kan kata teman-teman kalau yang KBK itu memang benar orangnya punya masalah gitu. Oke. Jadi kayak saya juga tadi mikir saya salah apa ya? Kalau saya enggak ada salah, lambat juga enggak gitu. Tapi setelah cerita sama ibu, terus ibu juga memberikan saya masukan, saya lebih lega sih. Jadi beban di kepala saya juga lebih ringan rasanya. Bagus ya, semoga ini bisa membantu kamu dan kamu bisa juga ngasih tahu teman-teman kamu kalau emang ada permasalahan bisa langsung ke BK gitu. Saya BK itu nggak cuma untuk anak-anak yang bermasalah, emang mungkin yang datang ke BK selalu masalah, karena itu ya namanya juga BK, kita bukan menghindari masalah tapi terjun ke masalah gitu. Tapi itu emang itu fokusnya BK sebagai fasilitator untuk siswa, sebagai alat yang membantu siswa menangani permasalahan yang berhubungan dengan psikis mereka atau mungkin kebiasaan mereka gitu, untuk supaya bisa tampil lebih maksimal lagi dalam hal yang namanya belajar dan sosial, juga karir ke masa depan. Oke, nanti kita lakukan ini, kita udah selesai. Oke, sesi konselingnya. Terima kasih Ratna, semoga kapok lagi kesini. Intinya ya, kita masih ada satu sesi lagi ya. Tapi kalau misal sesinya udah selesai gitu, saya ada masalah dan pengen cerita, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kamu bisa datang ke sini kok ke saya. Nanti kalaupun mungkin mau janjian dulu supaya mungkin biar saya nggak pas keluar ruangan atau mungkin ada urusan, bisa WA saya dulu, nanti saya kasih tahu jam berapa biar kamu kesini langsung. Oke? Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ya, juga. kita ketemu minggu depan hari Kamis. Karena kita mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa ya. Silakan kita akhirnya berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Ratna ya. Ya, saya juga mau ucapkan terima kasih Bu ya. Iya, terima kasih. Saya sangat terbantu. Iya, Saya juga kelas Bu. iya, terima kasih Ratna. Berapa sih? 30